Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan teruntuk masyarakat Jogja serta rekan-rekan dari OPD di wilayah Kota Yogyakarta yang tergabung pada link Zoom meeting pada siang hari ini dalam acara live ngobras Rumah Sakit Jogja. Siang hari ini, Rabu 15 Februari tahun 2023. Kita hadir kembali untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya tentu saja dengan agenda ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Jogja dengan topik-topik kesehatan yang pada siang hari ini kami akan menghadirkan obrolan seputar deteksi dan tata laksana kanker. Kenapa kita obrolkan terkait deteksi dan tata laksana kanker? Yang pertama karena kasus kanker di Indonesia khususnya itu masih menjadi peringkat tertinggi penyumbang ke angka kematian, dan juga yang kedua, Rumah Sakit Jogja saat ini sudah mengampu rujukan untuk layanan kanker, di mana ada klinik hemato-onkologi medik dan juga ada layanan kemoterapi. Siang hari ini saya tidak sendiri, saya akan membersamai salah satu dokter subspesialis di Rumah Sakit Jogja yang mengampu layanan kanker. Beliau adalah Dr. Ihsan Nur Cahyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi medik, hemato-onkologi medik, Vinasim. Kita sapa bersama. Selamat siang, Dr. Ihsan. Selamat siang, Mas Tio. Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas rawuhnya ini. Hari di sela-sela kepadatan beliau memberikan layanan ya. Tadi di layanan klinik maupun di layanan rawat inap, beliau masih menyempatkan bisa menyapa masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, untuk mengobrolkan bagaimana deteksi dan tata laksana kanker yang harus diketahui oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada siang hari ini kita akan memulai obrolan, tetapi sebelum kita obrolkan, silahkan kepada rekan-rekan di OPD maupun masyarakat Jogja yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Kemudian untuk link presensi akan kami share melalui room chat, dan jika Bapak dan Ibu akan mengajukan pertanyaan ataupun masukan atau sekedar untuk ngobrol dengan Dr. Ihsan pada siang hari ini, silakan bisa mengisi di room chat maupun raise hand pada saat acara berlangsung. Baik, Dr. Ihsan, ini terkait kanker sepertinya menarik ya dokter, karena tambah hari bukan malah menurun kasusnya tetapi meningkat. Nah, kira-kira untuk masyarakat biar lebih tahu pemahamannya terkait kanker, sebenarnya kanker itu apa dokter, biar masyarakat lebih memahami secara jelas gitu, kanker itu apa gitu. Ya, terima kasih Mas Tio, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat teman-teman, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan di wilayah masyarakat Jogja. Jadi mungkin topik kita siang ini lebih ke arah deteksi dan tata laksana kanker secara umum. Kenapa? Tadi Mas Tia juga udah utarakan bahwa kasus-kasus baru untuk kanker, atau kita bilang tumor, atau kita bilang cancer, itu tiap hari bukan tambah sedikit, tapi malah meningkat ya dokter. Tambah meningkat tajam, dan angka kematian akibat kanker ini termasuk nomor 2 tertinggi di dunia. Bahkan di dunia ya dokter, tidak hanya di Indonesia. Indonesia. Dan data Kemenkes juga di Indonesia. Sehingga kenapa Kemenkes akhir-akhir ini, terutama tahun 2023 ini, begitu mendorong adanya deteksi dini untuk pelayanan, atau deteksi dini adanya diagnosa kanker. Gunanya apa? Ya tentunya gunanya untuk terapi lebih awal, mengawali kita, ya mengawali mungkin supaya nggak bingung apa itu kanker ya. Kanker itu merupakan suatu pertumbuhan sel yang tidak normal, jadi pertumbuhan sel normal yang jadi tidak normal, tetapi dia tumbuhnya itu tidak bisa dikontrol. Sel itu dia punya masa hidup sebetulnya, tetapi karena dia bersifat, karena adanya perubahan dari genetik kromosom, mengakibatkan ini sel ini nggak bisa mati, jadi dia secara volume bertambah besar. Berarti pertumbuhannya itu tak terkontrol ya dok? Iya betul, secara volume dia tambah besar, secara jumlah dia tambah banyak, dan ini dia tidak bisa mati, sehingga apa? Dari awal kecil, akhirnya bisa besar. Nah, dan ini
nanti yang membedakan kenapa dikatakan kanker ganas dan kenapa dikatakan kanker jinak. Kalau kanker jinak dia besar secara volume, dia besar secara jumlah, tetapi dia tidak berpindah, tapi dia tidak artinya tidak berproyeksi atau menyebar kemana-mana, hanya satu tempat. Betul. Nah, ini yang kita katakan namanya ada di situ kanker metastasis. Jadi begitu dia sudah berpindah, nah ini yang bisa menyebabkan biasanya kematian. Misalnya tumor awalnya cuma di kulit nih, kan nggak apa-apa ini, tapi tahu-tahu dia munculnya di paru-paru, muncul di otak. Nah, itu yang bisa membuat orang itu drop biasanya. Ketika penyebarannya itu mencapai pada organ-organ vital, itu justru yang membahayakan dan sampai dengan kematian gitu, dokter. Dan ini yang celakanya di data kita itu bahwa selalu ya ketemunya tuh di stadium sudah akhir-akhir ya, stadium 3-4. Kenapa 3-4 ya? Karena untuk kasus kanker itu dibagi 4 stadium, 1, 2, 3, 4. Dan itu ketemu itu rata-rata di stadium 3-4. Dan ini tentunya ya kalau untuk tata laksana, satu dia akan sangat high cost, biayanya akan tinggi sekali. Kedua ya akan susah sekali karena rata-rata dengan metastasis atau udah ya tumor dan gangguan hati, tumor dan gangguan ginjal itu artinya organ vital sendiri sudah terganggu gitu ya, betul, dok, ya? Dan ketika terjadi metastasis gitu. Dan biasanya otot itu sudah nggak optimal lagi. Nah, sejauh ini dokter, organ-organ yang paling banyak atau paling sering terkena kanker, yang berisiko terkena kanker yang mana saja, dokter? Oke, jadi kita mungkin dari laki-laki dulu ya. Nah, kalau sini laki-laki yang paling sering itu kankernya kanker paru. Terkaitnya dengan apa ya, mungkin perilaku gitu ya, dok? Iya. Merokok mungkin. Betul, itu tidak bisa dinafikan data demikian. Bukan berarti kalau tetangga saya ada tuh yang merokok tapi umur 90 tahun ya, mungkin kalau dia nggak merokok mungkin umurnya 100 tahun mungkin ya. Gitu. Jadi jangan dibalik. Datanya demikian bahwa kanker untuk lung atau kanker paru itu memang 95% itu kaitannya sama rokok. Kedua mungkin karena polusi dan bahan paparan berbahaya gitu ya, mungkin faktor pekerjaan gitu ya, dokter. Yang kedua kanker prostat untuk laki-laki, yang ketiga kanker kolorektal atau kanker usus dan rektum, kemudian ada kanker hati dan kanker lambung ya, kalau laki-laki ya. Kalau untuk perempuan sampai hari ini breast atau kanker payudara itu tertinggi dari seluruh kanker, dan itu ada pada perempuan ya, kanker payudara ya, kanker serviks, kanker usus juga. Gitu ya. Oke, baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, mudah-mudahan di awal ini kita sudah diberikan pemahaman yang sama terkait dengan kanker, apa itu kanker, kenapa itu tumbuhnya selnya menjadi cepat, kemudian kalau ganas bisa menyebar ke tempat lain dan justru bisa menimbulkan kematian. Kita berlanjut, dokter, terkait dengan tadi sudah dijelaskan, sebenarnya sudah disinggung, dokter, tipe-tipe kanker itu. Kira-kira tipe-tipe kanker mungkin lebih diperjelas lagi, dokter? Ya, kalau kanker itu, jadi kalau kita bicara kanker, artinya kita bicara ganas ya. Di sini artinya ganas ya. Jadi di sini kita tidak bicara masalah yang tidak ganas. Kalau tidak ganas mungkin nanti di lain acara mungkin. Bicara ini kita bicara yang namanya kanker ganas atau kanker atau tumor ganas. Nah, tumor ganas itu, kalau untuk tumor ganas itu dibagi dua, tumor ganas yang solid dan tumor ganas yang non solid. Tumor ganas solid itu tumor ganas yang bentuknya padat. Jadi kalau dipegang itu ada benjolannya. Jadi kalau diraba teraba keluar. Kalau tumor ganas yang non solid itu ya tumor ganas seperti yang cair, contohnya apa ya, kalau cair ya pasti darah gitu ya. Pasti gitu. Nah, jadi sekarang sekarang yang solid itu apa? Kira-kira gampangnya dibagi 3, yang namanya karsinoma, kemudian sarkoma dan limfoma. Khusus untuk limfoma itu dia kanker solid tapi darah, tapi bentuknya padat. Nah, kalau yang karsinoma dan sarkoma itu memang dia aslinya jaringan padat solid. Karsinoma itu contohnya ya, adenokarsinoma payudara, prostat, payudara, misalnya usus, paru-paru gitu ya, dok? Iya, itu paru-paru itu karsinoma. Kalau untuk sarkoma, dia biasanya pada jaringan otot atau misalnya lemak, liposarkoma, rhabdomyosarkoma, itu sarkoma. Kalau leukemia, kita tahu leukemia ada 4, ada leukemia akut dan leukemia kronik. Leukemia akut dibagi 2, AML, akut myeloblastic leukemia, dan akut lymphoblastic leukemia. Kalau yang kronik ya CLL dan CML, kronik lymphocytic leukemia dan kronik
myelocytic leukemia. Iya. Kalau limfoma ya dia ada 2, Iya. ada Hodgkin lymphoma dan non Hodgkin lymphoma. Iya. Iya gitu ya. Nah, berarti kalau kita berbicaranya kan ini ganas semua ya dokter. Nah. Jadi sudah mudah-mudahan masyarakat Jogja dan juga partisipan yang bergabung di Linsum ini semakin paham bahwa namanya kanker ganas itu 2 ya dokter ya, solid dan non solid. Kalau solid itu yang pokoknya yang jaringannya membesar, padat, bisa diraba dari luar ataupun dengan menggunakan alat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang non solid, artinya yang berupa di dalam cairan, misalnya darah atau ya dalam darah. Baik dokter, selanjutnya kanker di Indonesia, gambarannya seperti apa? Ini bukan berarti menakut-nakuti masyarakat, tetapi kita akan belajar bahwa pola hidup sehat itu akan dijalankan salah satunya jika memang sudah terbentur bahwa orang itu sudah menderita sakit itu dokter. Nah, kira-kira gambaran secara epidemiologi kanker di Indonesia seperti apa dokter? Ya, kanker di Indonesia ini data dari Globocan atau Global Cancer Observatory tahun 2021 di Indonesia, ini data Kemenkes sebetulnya ya. Jadi Kemenkes juga rutin mengeluarkan data mengenai kasus baru atau kasus kematian karena keganasan. Yang pertama adalah breast atau kanker payudara. 16,6% itu atau sekitar hampir 70.000 kasus baru itu adalah kasus kanker payudara. Tertinggi. Yang kedua cervix. Ini digabung antara usia laki-laki dan perempuan ya, maksudnya. 2 gender ya. Jadi yang pertama breast, yang kedua adalah kanker cervix, yang ketiga kanker paru, yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang keempat kanker kolorektal, kanker usus dan rektum dan yang berikutnya kanker hati. Sisanya tuh gabungan entah kanker kulit entah apa. NPC itu yang sisanya begitu. Tapi NPC sebenarnya cukup banyak. Teman-teman datanya di kita mungkin belum terlalu ini ya. Yang muncul tertinggi ada 5 tadi, 5 besar ya dok ya. Dari mulai yang kanker payudara, kemudian yang kedua serviks, ketiganya tadi kanker paru-paru ya. Paru, kolorektal gitu ya. Kalau dibagi dari usia, ya kalau laki-laki kankernya tadi kanker paru yang pertama, kedua kolorektal, yang ketiga liver, yang keempat nasofaringal. Jadi kalau nasofaringal itu pada laki-laki banyak. Kalau untuk jadi misalnya cenderungannya malah laki-laki ya dokter. Ya, nanti mungkin kita akan bicara lebih detail misalnya keluar apa sih dari nasofaring, karena ini tampaknya remeh, misalnya sering mimisan, gitu. Hidung sering buntu tanpa sebab itu. Tahu-tahu ternyata tumor. Ya. Kemudian yang kalau dibagi untuk yang perempuan sudah jelas ya kanker payudara. Kemudian serviks, kolorektal juga, ovarium. Kalau yang ini ya dok ya sudah tadi ya terkait dengan distribusi jenis kelamin sebenarnya di Indonesia seperti ini ya. Baik dokter, mudah-mudahan masyarakat Jogja dan sekitarnya terutama partisipan sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Ihsan Nur Cahyo pada siang hari ini terkait dengan deteksi dan tata laksana kanker secara umum. Sehingga mudah-mudahan harapannya apa yang kita obrolkan siang hari ini itu menjadi bekal pengetahuan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya terkait bagaimana kita mencegah kanker dan mungkin merawat kanker ketika ada anggota keluarga yang sudah memang terdiagnosis gitu ya dokter. Baik dokter. Nah, kira-kira kalau tadi kan kita sudah tahu ya, maksudnya kanker itu apa, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, tipe kanker apa, kemudian distribusinya, artinya epidemiologinya di Indonesia seperti apa. Nah, untuk pengendalian kanker sendiri itu sebenarnya upaya yang dilakukan apa tuh dokter? Ya, untuk pengendalian kanker ini sebetulnya jadi gini, kanker itu kan orang kadang bertanya begini, sebetulnya turun nggak sih, menular nggak sih? Satu yang jelas kanker atau tumor ganas itu atau kanker ganas itu ya tidak menular, jelas satu. Yang kedua, nah pertanyaan menurun apa tidak ini agak sulit dijawab karena data itu mengatakan orang dengan riwayat orang tua itu bisa mbah yang satu darah satu garis, ibu atau bapak satu itu memiliki resiko lebih besar. Dia mungkin
tidak menurun, tapi punya risiko. Misalnya nih ada satu keluarga ayah atau ibunya penderita kanker, maka anaknya punya potensi lebih besar untuk kena juga, walaupun belum tentu tumornya sama. Misalnya ayahnya tumor paru, ya, anaknya belum tumor paru juga belum ada. Tapi saya pernah ketemu tuh dari ibu kanker paru, anaknya tuh 3 tuh kanker paru semua perempuan. Itu dapat. Jadi itu bisa punya faktor resiko besar lebih pada yang satu garis. Tapi tidak selalu akan turun. Nah, yang utama itu adalah lingkungan di sini, lingkungan atau epigenetik. Jadi manusia itu harusnya dilahirkan secara normal dengan gen yang normal. Begitu kita hari-hari, kita kan tidak tahu nih makan kita apa, tiap harinya seperti apa, kayak itu perilakunya di mana, itu kan kita akan mengalami perubahan. Jadi pada bahan-bahan tertentu, misalnya yang paling gampang ya rokok lah ya, itu bisa merubah susunan gen atau kromosom. Saat itu terjadi perubahan dan itu sifatnya ganas dan itu merusak si stopper. Jadi si yang harusnya dia mati tidak mati. Stopper itu kalau ininya namanya P53 ya. Itu dia bisa, sel itu bisa immortal, dia bisa akan hidup terus. Nah, ini yang pada akhirnya bisa akibatkan gangguan pada cetakan kromosom. Nah, ini yang akhirnya muncul sifat-sifat ganas atau sifat-sifat yang tadi yang membawa akhirnya yang awalnya nggak ada pun bisa jadi ganas. Jadi, artinya kalau kaitannya dengan faktor genetik sendiri, meskipun belum bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa memang kalau orang tuanya atau garis keturunannya di atasnya sudah menderita kanker, pasti kanker itu belum tentu ya dokter. Tapi salah satu sebagai warning gitu ya, warning karena potensinya akan lebih besar ketika garis keturunannya sudah ada yang menderita kanker. Kalau yang nurun dari orang tua ke anak itu ada namanya Li-Fraumeni syndrome ya. Ada sindrom tertentu tuh yang bisa, yang memang tapi kan dibuktikan setelah anaknya kena juga gitu ya. Itu ada, pemeriksaan beberapa ada. Nah, kemudian pemeriksaan BRCA nanti bisa kita lihat nanti di ini juga, itu bisa terkait dengan kromosom. Berarti dengan ini ya dokter, berarti dengan screening ya. Satu yang jelas harus makan yang baik, makan cukup buah, cukup sayur, menghindari makan makanan fast food terlalu banyak. Kemudian menghindari bahan kimia. Kalau naik motor ya kan ada banyak polutan, ya baiknya pakai masker walaupun tidak pandemi lagi. Jadi tujuannya bukan untuk kan udah nggak COVID, bukan begitu tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghindari alergen dan meminimalkan kontak dengan bahan-bahan yang sifatnya karsinogen mungkin dari kendaraan bermotor segala macam ya. Termasuk mungkin makanan selain fast food mungkin yang lebih sifatnya yang dibakar-bakar gitu ya dokter ya. Yang ada arangnya dan ya memang itu. Katanya jadi dia bersifat karsinogen kalau dibakar itu ya. Baik, berarti pengendalian kanker secara komprehensif itu ya dari mulai perilakunya ya. Perilakunya tadi ya dokter yang dijelaskan bahwa harus makanannya juga harus sehat, seimbang, kemudian perilakunya juga harus perilaku yang sehat gitu ya, artinya gitu ya dokter. Menghindari kontak dengan bahan kimia terutama. Jadi contoh kasus ada beberapa pasien itu hanya karena kerja di pabrik cat, jadi tukang cat, tapi tidak pernah pakai masker gitu. Jadi dengan waktu yang panjang lama gitu ya. Beberapa tahun. Keluhan di poli itu keluhan hanya sering nyeri dada. Kemudian di foto, di ronsen ternyata ada kanker parunya. Apakah itu berkaitan secara langsung? Prosesnya panjang. Memang proses begitu. Jadi mungkin kalau ditanya apakah selama kerja pakai masker, ya nggak pakai masker misalnya, atau hanya sekali-sekali. Nah, itu kan sebenarnya. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan dia munculnya nanti perubahan epigenetik pada kromosomnya. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan rekan-rekan yang tergabung di link Zoom meeting, jika ada pertanyaan silakan ditampung dulu di chatroom, nanti di akhir kita akan bahas satu persatu dengan Dr. Ihsan. Baik dokter, menarik sekali, kita sudah sampai dengan pengendalian kanker secara komprehensif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya dokter ya, bahwa pengendalian kanker ini tujuan utamanya memang menurunkan angka kematian dan kecacatan ya dokter. Iya, jadi gunanya screening itu adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ya. Kenapa begitu? Karena pada stadium 1-2 kalau dibandingkan dengan stadium 3-4 jelas lebih bagus pada stadium 1 dan 2. Artinya harapan hidupnya masih ada yang 1-2 gitu ya. Jadi kalau kita bicara 5 year survival atau ketahanan hidup 5 tahun, ini di luar yang namanya ajal ya Mas ya.
itu orang stadium 1-2 itu untuk bisa tahan sampai 5 tahun itu ya sampai 80%. Jadi dari 10 orang penderita kanker stadium 1-2 itu dia mungkin 5 tahun ke depan itu masih ada mungkin sisa 8 orang. Tapi kalau udah stadium 3-4 itu cuma 20% paling. Jadi yang bertahan itu mungkin cuma dari 10 orang ya mungkin cuma 2 orang. Sisanya ya secara teori, secara data demikian. Iya. Jadi memang jadi kenapa penting jadi kita untuk begitu. Ya cukup mengagetkan ya ketika memang kanker sendiri mungkin munculnya keluhan, memunculkan keluhannya ketika dalam kondisi sudah stadium akhir gitu ya dokter. Sehingga memang yang perlu aware itu diri kami tadi ya, mulai dari perilaku tadi ya, perilaku dan sebagainya. Ketika mulai ada keluhan, nah ini yang kadang orang taunya ada benjolan dipegang terus ternyata malah tetap membesar dan sebagainya gitu ya dokter. Baik dokter, terima kasih. Ini kaitannya dengan pengendalian. Nah, selain dengan screening tadi, berarti harus ketika ada keluhan awal berarti harus menemui seseorang yang berkompeten, salah satunya seperti dokter Iksan ini untuk penetapan diagnosis awal itu ya dokter ya. Sebetulnya agent of change untuk kasus seperti ini semua bisa, masyarakat umum bisa. Jadi intinya ya jangan takut bahwa untuk bertanya. Satu, kedua jangan menunggu. Jadi sini ada screen. Kalau bedanya apa screening sama early diagnosis? Kalau screening itu ya kita memang orang yang tidak punya kompetensi khusus, tidak punya keluhan, kalau tidak punya keluhan itu diperiksakan. Jadi kalau misalnya di luar itu mereka punya sistem seperti pemeriksaan mamografi. Jadi kalau di luar itu mereka ada sistem pemeriksaan yang namanya mamografi pada orang-orang yang tidak sakit, pada perempuan umur 30 tahun wajib periksa. Kenapa kalau menjadi kayak seperti ya? Kalau sampai nggak periksa, itu kan denda. Kalau di luar tuh begitu. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru periksa. Nah, tapi kalau di kita itu kalau nggak ada kalau ada keluhan baru periksa gitu ya dokter. Kalau early diagnosis orang sudah ada keluhan sedikit, sudah mulai ada benjolan, dia segera diperiksakan. Jadi ini sama early diagnosis di situ. Jadi ya kalau screening itu memang menuntut kesadaran dari masyarakat, biarpun belum ada keluhan, tetapi secara rutin mungkin melakukan general check atau check up secara khusus gitu ya dokter, khusus misalkan untuk mengetahui kanker atau resiko kanker dan sebagainya. Nah ketika sudah ada keluhan namanya early diagnosis gitu ya dokter. Baik, terima kasih dokter. Kita berlanjut dengan slide yang berikutnya. Nah ini yang menghambat untuk diagnosis kanker dan pengobatannya itu apa dokter? Tadi dari sebenarnya sama ya. Ini menghambat itu biasanya karena mengabaikan gejala, kemudian sudah ada gejala tapi nanti aja lah mau periksa. Kenapa? Mungkin karena jauh. Kedua mungkin juga Palu juga gitu ya dokter. Kemudian sudah ketemu dokternya misalnya, tapi dokternya mungkin maaf atau nggak aware misalnya juga bisa bisa. Jadi masih dianggap bukan keluhan yang serius gitu ya dokter. Kenapa? Contohnya gini. Dok udah 5 hari nggak BAB, ya biasa nggak BAB. Minumnya gimana? Gitu ya. Makannya banyak nggak? Ya makannya nggak banyak karena mungkin perutnya nggak enak. Biasa kasih laktatin misalnya gitu, saya kasih pencahar gitu ya, atau beli apotek. Itu sebenarnya kan ya pada kutip nggak salah, tapi sebetulnya ya ada yang kan jauh dari situ sebetulnya. Nanti kita lihat di Baik, terima kasih dokter. Jadi masyarakat sekitarnya mudah-mudahan step by step-nya yang dijelaskan oleh dokter Ihsan ini bisa diterima oleh masyarakat dan rekan-rekan yang tergabung di Zoom meeting. Kita lanjutkan dengan obrolan kita terkait dengan deteksi dini kanker. Nah, ini tadi sebenarnya di awal sudah dibahas dokter, mungkin bisa diulangi lagi tidak apa-apa. Organ tubuh yang terkena kanker ini. Bisa. Tumor ya dokter. Jadi, tumor itu atau kanker itu bisa pada semua organ tubuh baik laki-laki atau perempuan, mulai dari atas, dari nasofaring, oral mulut, kemudian saluran cerna, baik dari atas, dari gaster, lambung usus halus, usus besar, rektum ya. Usus besar tuh ada kolon sigmoid, ada kolon ascendent, descendent, rektum, itu bisa semua. Kemudian atas lagi paru-paru, bisa kanan kiri, di antara paru-paru mediastinum itu bisa juga. Ada itu ya? Iya, leher ya bisa, kanker koli ya leher bisa. Tiroid bisa juga. Kemudian nanti liver,
artinya blender semua. suka-suka kankernya itu mau nemplok di mana gitu ya dokter ya. Iya. Oke, berarti hampir semua tubuh memang bisa menjadi tempat atau lokasi tumbuhnya kanker gitu ya dokter. Iya. Oke, bisa. Ya, jadi perlu diwaspadai semuanya. Oke. Nah, kita berlanjut kepada organ-organ yang paling sering tadi dari sampaikan oleh dokter Ihsan. Salah satunya adalah kanker di nasofaring gitu dokter. Nah, nasofaring ini tadi kalau tidak salah saya tangkap dokter Ihsan menjelaskan nasofaring ini lebih banyak diderita oleh laki-laki gitu. Mungkin bisa dijelaskan kalau nasofaring itu karsinoma atau kanker nasofaring itu awal gejalanya seperti apa, kemudian kalau nanti memang sudah terdiagnosis bagaimana terapi dan lain-lain gitu. Jadi kita sekarang mungkin mulai bicara secara umum tapi sudah mulai per organ ya. Okay. Jadi yang pertama kita ngomongin masalah nasofaring atau tumor nasofaring. Tumor nasofaring ini biasanya jadi keluhan awal itu hanya seperti pilek. Pilek tapi nggak pernah sembuh-sembuh. Kalau orang rinitis itu kan sembuh masih sembuh ya. Tapi kalau nasofaring ini nggak pernah sembuh. Malah kesannya seperti dia terus tambah bumpel gitu, buntu. Ya, keluhan seperti ini agak lumrah tanda kutip. Karena apa? Bisa mungkin sinusitis, mungkin rinitis alergi. Jadi ini bisa overlap banyak. Tetapi kalau itu udah lama, kadang disertai dengan kadang bisa nyeri. Di septumnya ya, apa sininya ya. Kadang pas buang ingus misalnya ada darah gitu ya. Atau pas kadang di buang dahak ada darahnya. Kemudian kadang telinganya sering berdenging, atau malah bisa telinganya berkurang, sakit tenggorokan, sakit kepala yang berulang-ulang. Ini sangat bijak sekali bila harus diperiksakan. Ya, di sini periksa kemana? Tentunya kalau saran saya sih ke dokter THT sebetulnya yang kayak apa untuk screening biasanya nanti bisa diperiksakan. Seandainya nanti ada benjolan, nah di sini pentingnya ambil sampel sebetulnya, dari namanya biopsi. Tentunya dokter THT lebih paham dari saya kalau untuk yang masalah ini ya. Dan ini nasofaring ini sebetulnya kalau dari di luar namanya Guangdong tumor. Jadi kalau nasofaring ini kalau di Indonesia cukup banyak, tapi lucunya dia agak di daerah pesisir, termasuk di Cina juga. Jadi kenapa dibilang Guangdong? Karena kasus nasofaring ini di Cina banyak. Karena terkait terutama di daerah pesisir pantainya Cina, karena orang sana sering makan ikan asin. Saya tidak tahu apakah di sana dikasih formal atau tidak, tapi kemungkinan besar itu karena awetan. Ya. Dan di sini saya juga dapat info dari dari pasien, dari teman daerah-daerah yang pesisir di Indonesia itu cukup banyak kasus nasofaring. Jadi tumor-tumor yang awalnya ya biasanya munculnya setelah munculnya di leher, malah muncul di leher, kadang muncul di pipi bengkak gitu. Tapi itu kan biasanya sudah lanjut biasanya, tapi kalau awalnya mesti begitu. Nah, setelah di biopsi ketemu sampel, nah di sini kasus seperti ini perlu MDT, perlu multidisciplinary team. Jadi selain dokter THT, nanti ada dokter radiologi, dokter hematologi, onkologi, karena sebetulnya kalau kita bicara hasilnya baik apa tidak, NPC itu sebenarnya cukup berespon dengan kemo dan radioterapi. Makanya kenapa harus segera diterapi di awal, karena harapan untuk sembuh atau baik itu besar. Tapi syaratnya harus ketemu di awal. Gitu. Pertanyaan ini dok, kalau tadi misalkan pileknya tidak sembuh-sembuh dan lama itu, kategori lamanya itu ada standar misalkan 10 bulan nggak sembuh-sembuh atau kambuh kembali gitu? Ya, kalau tipikal tumor itu biasanya dia kalau orang rinitis kan diobati atau anti alergikan atau antibiotik kan kalau dia karena infeksi ada masa sembuhnya gitu. Kalau tumor itu kan antibiotik sama anti alergi kan tidak menyembuhkan tumornya. Jadi dia biasanya tuh bumpetnya tuh atau sakitnya tuh nggak mereda biasanya. Tipikal di situ aja. Jadi tinggal aware-nya aja kita, kalau kok ini nggak sembuh-sembuh ya, atau kok misalnya ada teman atau apa kok ada pilek rasa sembuh-sembuh, ya mungkin harus diperiksakan lebih jauh mungkin. Gitu ya. Ya kembali lagi kepada masyarakat, terutama tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ihsan, tapi tidak menutup kemungkinan kasusnya itu bisa terjadi di luar pesisir gitu ya dokter ya. Bisa. Tapi selama ini banyak ditemukannya kasus-kasus pada masyarakat yang tinggalnya di pesisir. Terutama laki-laki ya dokternya. Baik, terima kasih dokter. Sini sebenarnya sudah ada yang masuk di kolom chat, tapi nanti kita akan bahas. Kita lanjut selanjutnya,
Tadi sudah di nasofaring, kita turun ke bawah dokter, ke bawah. organ pernapasan. Tadi nasofaring, sekarang di paru-parunya dokter. Ya, tuh. Sekarang ini tumor paru adalah tumor terbanyak pada laki-laki. Tadi juga nasofaring lebih banyak laki-laki. Betul, sama. Keluhannya apa? Ya, keluhan di awal biasanya batuk yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian disertai dengan kadang batuk serta dengan darah, batuk dengan sesak napas pada saat yang memberat. Kemudian kadang dengan nyeri dada, atau kadang suaranya hilang gitu ya. Hilang atau serak. Nah, ada biasanya diikuti dengan penurunan berat badan, dan kalau untuk nyeri tulang dan sakit kepala ini biasanya kalau udah lanjut ya biasanya. Tapi di awal tuh yang paling sering itu memang biasanya batuk yang nggak sembuh-sembuh biasanya itu. Iya. Okay. Ini kalau saya baca di slide-nya ini ada dua tipe ya, paru gitu. Ya, ada dua tipe. Yang pertama tipe, jadi kita tahu tipenya apa setelah diambil sampel jarum. Setelah misalnya ketemu nih dari itu ada gambaran misalnya seperti opasitas pada paru-paru ibu atau kandang, diambil sampel bisa dengan KTH, bisa dengan biopsi, atau laparoskopi, bisa tentunya nanti yang kompeten bisa ya untuk ambil sampelnya. Itu untuk kanker paru ada dua, sel lung karsinoma atau SCLC, atau kedua small cell lung karsinoma. Ini untuk membedakan saja karena dua ini punya dua karakter, jadi sama-sama tumor paru, tapi kankernya berbeda. Dia tahu itu dia sangat agresif sekali, sangat pertumbuhannya itu sangat itu dia dari seperti surat awalnya besar, kemudian hilang, tapi nanti hitungan bulan dia balik lagi. Gitu. Karena agresifnya tadi karena sifatnya begitu. Dia yang non small cell, pas small cell dibagi-bagi lagi nanti lebih banyak, tinggal tergantung itu apa. Tapi bila yang non small cell ini maksudnya kategori itu waktu itu yang kedua ya, itu dia ada yang target saat ini. Jadi imunnya tablet, dan itu saat ini kita ada tentunya ada tahapan ini yang mungkin masih belum di beberapa masyarakat belum paham terkait dengan kemoterapi. Kita singgung sebentar ya. Ada kemoterapi kan bayangannya kan yang dikasihkan obat melalui udara dan lain-lain. Ternyata kan kemoterapi bisa juga yang hanya disuntik, ada yang hanya menggunakan tablet itu ya terkena jadi orang inflamasi. Jadi kemoterapi itu ada yang tablet, ada yang siklus pun ada yang hanya disuntikan hanya dengan beberapa menit, detik sampai menit. Ada infus yang sampai itu ada yang sampai 1 hari nggak ada, sampai 3 hari ada, lagi 5 hari ada yang sudah cepat. Ini kan case by case ya, case kemudian cepatnya. Dan ini rumah sakit Jogja sudah bisa menangani ya. Baik dokter, ini terkait dengan kanker paru-paru. Ada pencegahannya dokter ya. Ada tambahannya tambahan jadi khusus untuk kanker paru-paru memang ada pencegahan khusus yang akan dibahas oleh dokter. Pencegahannya seperti apa? Tapi kalau tadi dikatakan di awal bahwa bilang itu kemudian 90% lebih itu karena merokok ya tentunya satunya konsumsi. Kalau untuk orangnya untuk rokok, yang merokok kalau yang sudah merokok berarti atau udah merokok ya belum sakit ya oke itu ini yang bisa dicari yang sebenarnya merokok itu pasti berarti sakit dong. Itu sama aja gitu ya. Jadi dalam memasukkan asap juga ke dalam dan data jurnal gitu. Itu mereka di Eropa itu udah mulai takut sama namanya bahwa mereka akan takut bahwa di beberapa tahun ke depan ini kasus-kasus paru ini di sana akan meninggal karena itu ya kan bahan kimia ya, ada glikol segala macam. Itu kan sebenarnya ya seperti kayak pengawet ya, kalau misalnya nonton konser nih ada asapnya gitu ya. Wah keren ya, itu yang kita hisap. Yang di vapor ya, kalau kita kan vapor gitu ya. Itu jadi bayangin aja asap untuk ya so gitu ya. Ya saya tidak tahu detail gimana prosesnya, tapi yang di konten itu isinya pasti itu, karena untuk buat bisa
ngebul itu. Ya, berarti artinya ini masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna rumah sakit Jogja dan rekan-rekan yang tergabung di link Zoom ini harus juga aware ketika memiliki anak yang masih usia-usia ABG gitu ya dokter. Kayak kadang kan ngerokok nggak boleh tapi akhirnya pakai vape gitu ya, vapor gitu, sehingga ini juga tetap mempunyai resiko. Resikonya resiko jangka panjang ya dokter, nggak tahu waktu bisa. Jadi baik dokter, ini pencegahan dari kanker paru-paru gitu ya, masih ada lagi dokter ini terkait pencegahan kanker? Kalau itu ya avoid, menghindari pekerjaan yang berisiko, misalnya pekerjaan yang banyak asap. Kalau yang jelas ketemu atau ada datanya itu yang asbes ya, tapi kan sekarang mungkin rumah sudah nggak jarang pakai asbes. Asbestosis itu juga bisa meningkatkan resiko BCA paru. Kemudian apa namanya yang tadi itu bensen, cat itu juga bisa meningkatkan resiko timbulnya BCA paru. Kalau terpaksa memang pekerjaannya seperti itu ya harus dengan keselamatan kerjanya harus diperhatikan. Nggak boleh diabaikan kalau seperti itu. Nah, dan yang dua yang terakhir penting itu adalah makannya yang baik dan olahraga. Sebetulnya makanan baik itu seperti apa sih? Kalau bicara baik itu sebetulnya makanan itu sepiring nasi itu, satu piring itu seharusnya separuhnya itu adalah sayur. Seharusnya ya. Seperempatnya nasi, seperempatnya lagi lauk gitu ya. Itu adalah makanan sehat harusnya gitu. Kalau kita sepiring nasi itu sepiring nasinya penuh, kemudian ditumpuk lagi seperti gunungan gitu ya dokter. Nanti kalau masih enak, lauknya masih ngambil nasi lagi gitu ya dokter. Jadi itu berlaku di Indonesia ya. Jadi memang harusnya sayur dan buah itu yang lebih banyak itu porsinya gitu ya. Yang tentunya adalah olahraga, merutinkan olahraga, aktivitas fisik yang rutin minimal 30 menit ya. Baik dokter, menarik. Kita lanjut lagi, tadi paru-paru bagian dalam, kemudian ini yang momok sebagai kanker bagi wanita ini sangat menjadi momok gitu ya, kanker payudara mungkin. Nah, ini ada gambarnya artis loh dokter. Siapa ini Mas? Ada gambarnya artis cantik tapi menjadi salah satu penderita kanker gitu ya dokter. Jadi ini kenapa gambarnya Angelina Jolie ya, sama sebelahnya siapa dia? Juve gitu loh dokter ya. Iya. Jadi satu, breast cancer itu adalah kanker ganas tertinggi di dunia dan tertinggi di Indonesia pada perempuan maupun dari semua jenis. Baik laki-laki perempuan ini paling tinggi satu. Nah, kenapa di Kemenkes saat ini sangat getol sekali untuk meningkatkan edukasi deteksi dini itu adalah penting. Karena ini contohnya dua gambar ini. Pertanyaannya, emang Angelina Jolie ini menderita kanker ya? Gitu. Jawabannya bukan. Terus kenapa ada gambarnya di situ? Satu, karena ibunya Angelina Jolie ini adalah penderita CA mame. Karena ibunya penderita CA mame atau penderita tumor kanker payudara, dan dia melihat si ibu ini berjuang untuk menjalani terapi, baik kemoterapi dan lain-lain yang sesuai dengan standar di sana ya, yang guideline-nya ya. Dia merasa bahwa akan lelah sekali. Jadi orang sudah menderita tumor itu effortnya akan banyak. Sehingga pertanyaannya, bisa nggak sih dideteksi? Nah, ini jawabannya adalah bisa. Untuk tumor payudara ini bisa dideteksi dari awal. Kata di depannya ada, sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya ini familial nggak sih? Turun nggak sih sebenarnya? Ada gen yang namanya BRCA, dan di sini bisa periksa BRCA betulnya. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk masyarakat Jogja, untuk diinfokan misalnya ada satu keluarga, ibu atau mbah, yang neneknya penderita payudara, itu anaknya itu bisa periksa sebetulnya, bisa periksa apakah punya bakat untuk tumbuh ke depannya. Pemeriksaannya itu ketika dia sudah memasuki usia subur atau? Nggak masalah. Itu pemeriksaan namanya, itu hanya periksa darah. Periksa darah saja. Nggak periksa hanya periksa darah, namanya BRCA, itu nanti bisa dikirimkan dari sini dari rumah sakit nanti makanannya ke Jakarta gitu. Dan itu hasilnya itu insya Allah valid. Nah, si Angelina Jolie ini dalam pemeriksaan BRCA itu positif. Padahal dia saat itu belum menderita CA mame, belum menderita tumor payudara atau kanker payudara.
daripada dia berpikir begini, dia berpikir preventif daripada dia nanti udah sakit kena dulu baru mau terapi, ya akhirnya dia melakukan suatu namanya mastektomi bilateral pada payudaranya, itu direkonstruksi. Jadi sekarang Pak Angelina Jolie ini itu dua-duanya berarti ya jadi mastektomi jadi pengangkatan payudara aslinya diangkat, tetapi kemudian digantikan dengan payudara buatan gitu ya. Dan beliau jadi duta, kalau saya nggak salah Angelina Jolie itu jadi duta untuk itu ya, survivor cancer ya. Jadi dia sebagai contoh bahwa betulnya untuk salah satu pencegahannya bila memang beresiko tinggi dengan memang kembali ke yang pemeriksaan tadi berarti kalau di rumah sakit Jogja misalkan mau mengakses pemeriksaan itu ke klinik pediatri ya. Kemudian nanti kalau memang ada bukti kalau orang tua ya berarti harus dipastikan dulu bahwa garis keturunannya ada yang menderita kanker payudara. Memang sayangnya nggak masuk di BPJS ya. Belum masuk ke karena memang tidak menganut. Kemudian jawaban berikutnya apa? Ya jawaban berikutnya itu adalah ya ini beliau penderita dan ini contohnya tadi bilang katakan bahwa kalau udah sakit itu yang dilewati sangat banyak. Tidak semua obat kemo itu buat rambut rontok, tidak semua obat kemo itu buat mual, tapi untuk kasus beres, untuk kasus kanker payudara itu obat wajib itu namanya taksat sama antrasiklin. Jadi memang dua obat ini hampir tidak bisa terhindarkan untuk tidak diberikan. Dan ini memang akibatnya memang rambut rontok dan ini makanya digambarkan begitu. Jadi ini bedanya yang dua dia survive sebelum kena sama yang sudah yang satu yang memang sudah menderita gitu ya. Terus tandanya apa? Satu ya tentunya ada benjolan payudara mau yang sekecil apapun, bisa kelereng atau apapun, kalau udah ada benjolan segera periksa. Kalau dia lanjut kadang itu bisa seperti kulit itu akan seperti berkerut Mas, kalau orang bilang betul gitu ya. Ya, pure orange istilahnya. Jadi kulit ini ngomong nggak apa-apa ya. Jadi kulit payudara itu seperti berkerut, seperti kulit jeruk memang. Iya, mirip begitu. Nah, itu tandanya berarti sebenarnya sudah mulai besar, sudah mulai lanjut. Kemudian kadang nipelnya ketarik ke dalam, putingnya ketarik ke dalam. Atau kalau udah lanjut sekali ya bisa lebih luka gitu ya. Udah begitu ya sudah stadiumnya sudah akhir gitu ya. Dan apapun jangan takut bahwa diagnosa itu penting dan tanpa diagnosa itu kita nggak bisa ngasih terapi. Dan tanpa diagnosa itu yakinlah bahwa kan kanker payudara ini kan kanker yang memang ada di dunia banyak. Dan di dunia ini guideline atau panduan terapi itu sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang, sangat jelas bahwa sebetulnya ini bisa loh diterapi, bisa loh sebetulnya masih diobati juga karena settingnya seperti apa, ini mau stadium berapa. Nah ini jangan dia nanti aja atau malu tunda gitu. Iya, jangan kalau sebaiknya nggak begitu. Nah ini pentingnya di sini adalah aktif opsinya untuk masyarakat tuh jangan nakut tuh malah jangan dioperasi nanti tambah nyebar gitu ya. Yakinlah bahwa yang namanya obat kemo itu satu untuk dosisnya aja udah dihitung per body surface area. Jadi yang namanya obat kemo itu nggak akan pernah lebih dari dosis yang kita dekat. Kok nggak ada kok tetangga saya di kemo meninggal misalnya? Ya mungkin mungkin awalnya udah stadium lanjut mungkin sebenarnya ya udah terlambat. Jadi di awal ketemu, di awal diagnosis terapi awal itu hasilnya akan jauh lebih baik. Ini untuk yang kanker payudara. Menarik dokter. Menarik, jadi punya gambaran jelas bahwa bagaimana kita harus bersikap sebenarnya gitu ya dokter. Nah lanjut ke bawahnya lagi dokter. Ini ada kolorektal cancer gitu ya. Kalau colorectal cancer ini tadi kata kuncinya sebetulnya chest bowel habit. Jadi adanya perubahan pola BAB atau buang air besar. Misalnya nih, biasanya buang air besarnya tiap hari dengan konsistensi yang biasa normal lah seperti orang BAB. Kok tiba-tiba semakin jarak panjang
BAB-nya jadi kok tadi ditambah lama ya, 2 hari, 3 hari, 2 hari, konsultasi ya. dokter ya. Orang pasti seperti orang nggak bisa BAB. Nah, kemudian kalau BAB, maaf, kadang bisa kecil-kecil, kadang kecil-kecil, atau malah kalau enggak udah cair, lembek, kayak orang diare gitu ya. itu orang diare. Jadi setiap BAB selalu lembek dan tidak pernah lampias. Artinya masih banyak kayak merasa mau keluar tapi ya, jadi ini sebenarnya udah ada tadi yang bilang ada namanya change bowel habit. Jadi ini udah ada perubahan. Nah, ini tanda-tanda awal, tanda-tanda awal ini mungkin ada gangguan di kolorektal. Iya, ada gangguan pada kolon atau rektum. Tadi saya katakan tadi kolon itu ada kolon kanan, ada kolon kiri, ada yang sigmoid gitu. Dan itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, ya kalau bingung ya diperiksa. Nanti kita lacak. Kalau misalnya pun ternyata nggak apa, ya alhamdulillah malah. Jadi jangan parno di depan, parno duluan. Jangan nanti ternyata tumor. Ya kalau tumor ketemu di awal kan bisa diterapi dengan baik. Kalau misalnya nanti nggak ada apa-apa, ya alhamdulillah malah nggak ada apa-apa. Jadi jangan mikir nanti kalau takut kenapa gimana ya. Justru malah kalau ketemu di awal tuh justru malah lebih tunda, malah ada apa-apa. Ini contoh. Dan ini kasus real. Jadi ada pasien sebetulnya ini istrinya yang datang itu. Jadi istrinya datang berobat, tanya sama saya waktu itu, kenapa ya suami itu sama saya itu kalau ke BAB kok sekarang nggak susah ya, dia bilang. Depannya udah berapa hari nggak BAB, udah hampir 3 minggu lebih. 3 minggu nggak BAB. 3 minggu nggak BAB. Terus saya tanya makannya gimana, nggak bisa makan, dia udah muntah-muntah. Kalau pikir normal kita, ya namanya nggak makan nggak BAB normal ya gitu ya. Nah terus saya tanya berikutnya, apa namanya, ada penurunan berat badan nggak? Ya kalau orang nggak makan berat badan pasti ada kan ya. Ada jadi perutnya ada. Terus tampaknya udah turun 1 sudah. Dia bilang udah berobat, tapi ya jawabannya seperti saya sampaikan tadi. Ya karena apa? Karena dianggap asupannya. Ya, karena periksa nih ke tempat X. Ke tempat X. Karena dianggap asupannya sedikit, kemudian karena nggak mau makan juga, ya dianggap itu normal, dianggap normal, nggak makan kok nggak bisa BAB gitu. Tapi dia nggak tanya satu, seperti bilang biasanya begitu nggak? Selama ini di luar kebiasaan gitu ya dokter. Selama ini nggak pernah ada masalah, BAB-nya normal aja. Nah itu makanya. Jadi begitu akhirnya ya kita periksa, ketemu itu saya arahkan stadium 4 pasien. Jadi udah lanjut sekali, dan ini kan sebenarnya kasihan pasiennya. Nah, jadi penting bahwa perubahan pola defekasi, perubahan pola buang air besar itu adalah kita perlu lancarkan lagi. Dan memang uniknya kalau di kolorektal itu kadang kita memang untuk menemukan di kolon itu selain dengan imagingnya dengan CT scan atau OSG itu bisa dengan endoskopi atau dengan kolonoskopi, dan itu semua di sini ada. Di rumah sakit Jogja bisa dilayani semuanya gitu dokter. Jadi memang bukan bermaksud menakut-nakuti, memang ketika sudah muncul keluhan dan itu di luar kondisi yang biasa gitu ya, memang harusnya segera dikonsultasikan gitu ya dokter. Kalau dikonsultasikan dianggap biasa ya mungkin bisa dan opinian ke tempat lain gitu ya dokter. Jadi dokter kita berlanjut. Ini yang khusus perempuan. Ya, ovarian cancer dokter. Ovarian cancer, kalau ovarian cancer ini ya biasanya kalau pada perempuan itu kadang dia nyeri perut, baik di kiri atau di kanan. Agak bawah gitu ya. Agak bawah. Kalau dia masih stadium awal, kadang nggak ketahuan ya. Kalau ovariannya agak susah. Kadang nggak ketahuan. Tetapi kalau dia sudah mulai besar lagi, tapi bisa diraba. Jadi posisi berbaring itu kadang bisa diraba. Ada mulai ada yang keras di kiri atau belakang. Karena dua. Iya, ada dua kanan kayak indung telur itu ya. Nah, dan kalau lebih lanjut lagi, kadang misalnya dengan cairan. Jadi perutnya seperti megang. Namanya MAC syndrome. Ini sebenarnya khas sekali untuk orang-orang dengan kasus ovarian dengan ovarian cancer ya. Dan kalau keluhannya yang lainnya sama sih ya, nyeri perut, kemudian ya. Ada gangguan pada menstruasinya nggak kalau misalkan pada yang masih gugur gitu? Kadang nggak selalu ya. Nggak selalu. Tapi bisa kan orang itu juga. Iya ada dua. Bisa. Kalau yang terserang hanya satu mungkin masih menstruasinya masih normal gitu ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya mungkin
Oke, baik, ini cukup menarik dokter, pembahasan tentang deteksi dini dan tata laksana kanker. Kita berlanjut. Nah, ini cervical cancer masih di area kewanitaan ya dokter juga ya. Kalau cervical cancer ini yang khas saja ya. Yang khas itu ada namanya kontak bleeding. Kalau yang lain-lainnya sih sama, ada penurunan berat badan, ada itu sama. Tapi kalau di fase awal dia ada kontak bleeding. Kontak bleeding itu maaf ya kalau ini untuk yang sudah berpasangan, misalnya berhubungan, itu kadang dia keluar darah. Setelah bersenggama keluar darah, dia keluar darah. Ini sebaiknya segera periksakan. Dan ini sebenarnya bisa kalau untuk cervix, dia kalau di bagian kebidanan di operasi ginekologi itu ada namanya spesifik periksanya kemana dokter biar nggak maksudnya sama untuk cervix ini lagi ke dokter kandungan gitu ya dokter ginekologi. Kalau untuk cervical itu bisa dengan IVA namanya. Jadi bisa atau bisa di apa ya di biopsi di sini juga bisa IVA atau pap smear gitu ya. Pap smear bisa. Jadi memang kalau yang khusus 2 ini memang organ kewanitaan, dan jika memang ada keluhan-keluhan seperti yang disampaikan dokter Ihsan, bisa konsultasi dengan dokter Opsin gitu ya dokter. Menarik sekali dokter. Ini yang kembali tadi sudah perempuan, sekarang yang laki-laki. Ini yang khas pada laki-laki ya. Prostat ini ya satu yang jelas pada laki-laki dan usia biasanya di atas 50 tahun. Biasanya diawali dengan sulit berkemih. Jadi antara CA sama hipertrofi prostat itu agak sulit. Sama-sama kadang sulit kencingnya, sama-sama kadang nyeri juga sama. Tapi kalau dia hipertrofi prostat atau prostat itu PPH. Kalau misalnya prostat itu dia tidak disertai dengan darah biasanya. Nah, kalau CA prostat itu biasanya kadang kencingnya sedang darah. Nah, ini kalau udah begitu harus diperiksakan. Kalau lanjut untuk prostat itu kadang dia sertai dengan nyeri tulang karena kalau untuk prostat, CA prostat atau kanker prostat itu dia kelakuannya senang sekali makan tulang di belakang. Jadi rata-rata orang prostat itu karena metastasis ya. Jadi orang Jadi CA prostat itu kalau laki-laki ketemu itu biasanya karena nyeri tulang. Awalnya ketemunya justru malah terdeteksinya malah karena nyeri tulang gitu ya. Tulang udah di terapi, masih obat nyeri terus. Ternyata sumber utamanya prostat gitu di foto ternyata tulangnya keropos, dicari ternyata di bawahnya ada tumornya nggak selalu besar, tapi dia nyebar kemana-mana. Jadi banyak jaringan-jaringan tulang. Nah, awalnya kadang hanya itu, hanya kalau tipis tidak lampias dan kadang disertai dengan. Kalau yang ini berarti langsung ke dokter urologi bisa ya dokter, di sini juga bisa. Tambah itu ada gangguan disfungsi erektil juga bisa. Baik, menarik dokter. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan tadi dijelaskan dokter di awal tadi ada karsinoma, sarkoma, dan leukemia. Salah satunya adalah tambahan ada limfoma. Limfoma ini unik. Kenapa? Karena limfoma ini aslinya adalah tumor darah. Dia adalah kanker darah, tapi tidak seperti leukemia. Kalau kanker darah, leukemia kan darah di dalam darah. Tapi kalau limfoma ini adalah dia kanker darah tapi bentuknya solid. Bisa dipegang atau semi solid tuh. Padat bisa dipegang, benjolannya ada. Dan dia limfoma ini kenanya di kelenjar. Seluruh kelenjar bisa dileher. Kelenjar bening gitu ya. Kelenjar bening. Jadi dia mulai dari leher bahkan telinga sampai amandel amandel setiap mungkin lipat paha sampai di bagian dalam itu bisa semua. Dan itu malah ada yang limfoma mama itu ya ada, limfoma yang di ini ya ada. Nah, ini ciri khasnya biasanya ini seperti orang kena TB, karena limfoma itu kadang rancu dengan TB. Kalau orang kena TB kelenjar kan lupa di itu kadang tandanya sama. Satu, ada benjolan. Kedua, ada penurunan berat badan. Ini sama-sama nggak ada batu ya. Jadi di kelenjar itu tidak batu. Tidak sama-sama tidak batu. Penurunan berat badan, ada keringat malam juga bisa. Jadi limfoma itu namanya B symptom. Itu sama kalau orang TB kan berkeringat malam ya. Ini sama B symptom itu keringat malam juga. Lainnya
apa namanya, ya biasanya tidak single, kadang dia pada 1, 2, 3, ada mungkin ya, nah, beberapa gejala gitu, Pak. terus bedanya gimana nih antara TB sama ya kita ambil Jaringannya tadi, jaringan dengan apa, dengan ya. 1 ADH, juga dengan core biopsi, Ya. atau biopsi eksisi. Di sini bisa ya, Di sini bisa untuk di sini bisa, jadi pasti sudah bisa. takut operasi, jadi tambahan lagi. Kalau takut misalnya nggak mau operasi, takut misalnya, ya di sini kita punya dokter patologi anatomi, bisa ngerjakan dengan AJH, atau kalau biopsi saya bisa ngerjakan dengan kalau biopsi saya takut operasi. Kalau misalnya takut, kita pakai jarum aja, kita ambil sampelnya, kita untuk jadi dengan diambil sampel dari jaringan, diperiksa itu ya memastikan apakah memang benar ya. Tapi kalau misalnya mau lengkap ya nanti eksisi biopsi sama rekan dokter bedah bisa. Saya menarik dokter, ternyata kalau penanganan kanker memang gini ya, maksudnya tidak hanya berawal langsung ujuk-ujuk langsung ke dokter yang khusus menangani kanker, tetapi tidak dulu organ mana yang terkena, kemudian spesifik langsung menuju ke dokter spesialis apa gitu, sehingga nanti kalau memang hasil pemeriksaan tadi mengarah ke kanker, baru ke terapi kanker gitu, dokter. Nah, ini sebenarnya kita sudah mendekati akhir, dokter. Kita akan buka chat gitu ya, dokter ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di room chat. Yang pertama dari Zuhri MT. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, apakah benar bagi perempuan yang mengikuti promil dengan obat-obatan kesuburan, baik suntik maupun yang diminum, apakah besar kemungkinan memicu kanker? Jadi tumor payudara atau kanker payudara ini erat kaitannya sebetulnya dengan hormonal. Jujur untuk data saya tidak tahu apakah berkaitan secara langsung, tapi kalau dikatakan tipe untuk tumor payudara itu memang dia ada 4 tipe secara besar. Jadi namanya kanker payudara yang hormon positif atau yang jadi ada namanya luminal A, luminal B, triple negatif dan HER2 positif. Yang luminal A ini yang hormonnya positif. Ini kaitannya sama hormonal estrogen dan progesteron. Jadi saya bilang, jadi apakah kaitannya akan ke sana? Ya, saya tidak punya data untuk itu sebetulnya, tapi tentunya promil ini kan ada dosis yang istilahnya dosisnya sudah ditentukan ya. Jadi saya rasa harusnya aman kan. Kalau itu tidak aman, yakinlah bahwa kalau untuk data CA itu kan ininya kan luas ya, Mas, globalnya. Kalau di kita itu namanya ESMO, ada guideline-nya NCCN. ESMO itu European Society Medical Oncologist. Jadi semua itu akan diteliti. Jadi begitu itu sebagai suatu tindakan yang harmful atau yang tidak aman, pasti tidak disarankan. Guideline-nya harus langsung dialihkan atau digantikan gitu. Itu satu yang tadi betul tidak promil itu tadi sudah artinya kalau memang promilnya itu sudah kepada yang kompeten, artinya ya dijalankan ya. Jangan hanya dengan kata-kata dengan berita-berita yang kurang bertanggung jawab ya, dokter. Nah, ini tadi kalau untuk ciri-ciri kanker ovarium sudah dari Bu Suri ini sudah terjawab juga tadi. Nah, selanjutnya dari Bu Susi Arianti dari Ejita Masari, dok. Apa yang gejala awal yang dirasakan seseorang terkena kanker payudara dan serviks? Sebenarnya tadi sudah ada ya, dokter ya. Mungkin lebih ditekankan lagi, payudara seperti apa, serviks seperti apa. Ya, kalau tumor payudara itu hampir pasti teraba. Kenapa saat ini ada pemeriksaan sadari periksa payudara sendiri mungkin harus ada videonya ya, Mas. Tapi jadi sadari itu ya memeriksa saat mandi, itu memeriksa bagian lateral, bagian bawah, bagian bawah gitu ya. Itu kalau teraba benjolan segera pastikan. Memastikan itu nggak perlu dioperasi, tidak selalu begitu. Jadi pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa tumor payudara itu atau screening itu adalah dengan tindakan non invasif dan invasif. Non invasifnya apa? Dengan USG. Jadi orang ada USG, ada mamografi.
Iya, kita mamografi di sini punya alat yang bagus sekali di sini. Jadi di Jogja itu ada alat mamografi itu mungkin yang terbaik yang ada di DIY ya mungkin ya. Jadi kita di sini punya alat mamografi itu untuk melihat melihat apakah ada gejala dan kita sudah bisa segera diketahui sifatnya darah sampai tidak. Jadi alat mamografi bisa ketemu langsung gitu. Ya namanya Gira 1, 2, 3, 4, 3, berarti dokter radiologi bisa pasti jauh dari begitu ada hasilnya kan akan merekomendasikan ini ternyata Gira 4 baru nanti kita lakukan tindakan misalnya dengan biopsi, biopsi atau dengan eksisi gitu ya. Jadi serta-merta langsung diambil ke kita. Tadi kalau gejala kanker payudara kan jelas ya dokter ada pintulan dengan sadari, kemudian perlu sadanis, perlu pemeriksaan USG atau mamografi. Kemudian gejala lain tadi kan ada yang kulitnya seperti kulit keruh gitu ya dokter. Kemudian mungkin kalau yang sudah lanjut mungkin ada luka. Dan itu kulitnya kalau orang CMAMI itu ya mengeras dan seperti kulit seruputnya ya. Kemudian tadi puting susunya kalau nggak salah ya, tarik ke dalam itu ya. Nah itu kalau yang untuk kita septic dokter. Septic tadi ada kontak bleeding. Kontak bleeding. Jadi yang sudah punya pasangan, kemudian berhubungan seksual, setelah berhubungan kemudian ada perdarahan, itu kita dicurigai. Ya. Dengan yang sederhana itu kan IPA atau dengan pap smear. Baik, ini masih banyak sekali dokter pertanyaannya gitu. Sudah saya share. Nah ini dari Heruning, Ibu Heruning di SD Limbangan. Apakah tanda kanker tulang dan kanker darah? Kanker tulang kan? Iya. Ini menarik nih. Sekarang ada. Kalau tadi kan kanker tulang tadi kan hanya karena kalau misalnya prostat, kemudian ada pengobatan tulang. Tapi kalau kanker tulang itu ada mas. Betulnya dia namanya osteosarkoma. Jadi termasuk jenis yang sarkoma itu ya. Jadi sarkoma, tapi dia memang definitifnya dia memang munculnya dari tulang. Kalau osteosarkoma itu dia memang tumor ganas yang munculnya dari tulang. Buktikannya di mana tetap kita butuh sampel, kita butuh ambil sampel dengan biopsi. Kalau itu sih biopsi aksesor tulangnya. Kecuali dia keluar, kita mungkin bisa diajar. Tapi ada satu lagi, namanya multiple myeloma. Multiple myeloma ini kanker plasma darah, bentuknya solid, tapi dia tampaknya tuh di tulang. Jadi orang tiba-tiba patah tidak sengaja. Jadi misalnya cuman kena jatuh sebentar, jatuh ringan, atau kakinya patah itu bisa namanya. Dan itu namanya multiple myeloma. Nah ini orang belum kanker tulang juga bisa. Nah, ini buktikannya dengan apa ya? Dengan ada namanya pemeriksaan bone marrow function. Jadi kita ambil sampel dari tulang, dari sumsum tulang ya. Dari sumsum tulang, atau kalau tidak kita akan pemeriksaan namanya SPET. Nah itu di sini juga bisa ya. Bisa. Tapi keluhan yang mengarah ke sana, bone pain pada semua. Jadi kalau semuanya atau hanya lokal yang dia terkena? Kalau masih awal selalu dia biasanya lokal, dia hanya lokal. Tapi nggak sembuh. Itu lagi sakit lagi. Udah berarti kok atau mungkin pindah lagi. Mungkin tidak nambah dia meluas. Kan keropos modelnya mas. Itu ciri khasnya kalau multiple myeloma. Kalau leukemia, ini adanya pertumbuhan yang tidak normal dari leukosit kalau di sini sel darah muda, sel darah muda. Iya, dari sel mudanya si leukosit ini nggak mau tua-tua mas, maunya tetap muda gitu ya. Dan dia berkuat dia sehingga dia merusak yang lain. Jadi leukosit udah tinggi sekali tapi rata-rata begitu kebanyakan. Tapi ketahuannya biasanya kalau udah ada pemeriksaan gitu ya dokter, atau mungkin HB-nya bisa turun nggak? Bisa, sebetulnya ini ketemu itu justru malah di puskesmas harusnya, di klinik atau di puskesmas yang periksa darah rutin. Jadi kalau udah dilihat orang kokanya, misalnya nih ada sering berdarah gusi, pucat, harusnya teman-teman di PPK 1 itu tidak ragu untuk periksa darah rutin, baru saja. Begitu leukosit udah di atas normal, di atas 20. Tanpa ada gejala infeksi lain, tanpa ada, ini pasien nggak demam, tapi leukosit tinggi, HB-nya turun, trombositnya bisa normal bisa turun, so dijalani mungkin ada masalah. Jadi justru ketemu itu malah harusnya di awal. Jangan cuma ini kasih dulu ya enggak. Baiknya kalau ini kita periksa namanya BMP ya, bone marrow. Baik, menarik sekali dokter. Ini banyak sekali pertanyaan. Ini kaitannya dengan ini
Bu Susi Ariyanti, apakah dengan adanya penyempitan pembuluh darah otak juga memicu kanker otak ini? Kalau itu saya rasa dua hal yang berbeda ya. Beda ya, Kalau penyempitan pembuluh darah Di otak. arah Kalau penyempitan itu bisa anatomi, bisa karena sumbatan dari namanya trombus ya. Kalau itu dua hal yang berbeda. Kalau penderita kanker bisa terjadi sumbatan itu bisa. Jelas, ya, bisa. Tapi kalau trombus menyebabkan kanker saya rasa tidak. Ya, terjadi. Ini lagi. Ini ya mungkin dari Dipertaruh tapi tidak menyebutkan namanya. Jika payudara sering sakit, tidak ada benjolan, kadang nyeri, kadang tidak sakit, termasuk gejala kanker. Gejala ada kanker atau tidak, sudah periksa hanya disampaikan mungkin karena kolesterol tinggi, tapi ketika dicek di hari lain kolesterol normal. Apa yang harus dilakukan, dokter? Oh iya. Jadi ini namanya apa nih tadi? Screening ya. Jadi belum sakit tapi ini pertanyaan baik sekali ya, baik sekali. Jadi sudah aware bahwa harus periksa. Jadi nyeri payudara itu kalau ringan ya namanya mah tipis ya, kadang pada payudara. Tapi kalau usia, nah ini kan nggak ngasih usia ya. Iya, ini mbak, ibunya misalnya ada keluhan begini, kalau usia masih muda, ya, masih produktif atau masih menstruasi biasanya sih cukup pakai USG ya. Jadi untuk menentukan dia apakah ada benjolan atau tidak, jadi supaya tidak ragu-ragu tidak, iya enggak. Pasti dengan satu USG mami untuk melihat semua baik kiri, kanan sampai dengan penjara ketiak kanan kiri. Bila usia lebih dari 50 tahun atau sudah post menopause, udah menopause ya. Nah, itu bisa dengan mamografi lebih detail lagi nanti bisa untuk dilihat. Jadi kecil pun akan kelihatan. Jadi tidak ada keraguan di situ. Pemeriksaannya tentunya tadi tidak invasif dan itu ya harusnya nyaman. Artinya ini berarti salah satu yang memang kategori screening, betul screening ya dokter. Baik dokter, ini masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Setiawati di Dinsos Nakertrans. Apa yang harus kita lakukan jika kita terkena kanker payudara stadium 3 dan sudah diangkat payudaranya selesai kemo? Tapi begitu kita kontrol setelah selesai kemo, tiba-tiba sel kanker mengalami metastase dalam tubuh atau penyebaran. Apakah masih bisa dilakukan dengan kemoterapi atau bagaimana? Iya. Nah, terima kasih Bu Setiawati. Jadi ini survivor ya. Iya. Untuk kasus yang ya ini karena sudah menjalani kemo kemudian terjadi progres nih berarti. Jadi tumor itu stadium 3-4 itu dia untuk terjadi progres itu sangat besar biasanya. Tetapi untuk payudara tadi saya sudah katakan ada kan dibagi-bagi nih. Maka saya tidak tahu nih tipenya apa ya. Jadi ada luminal A, ada luminal. Nanti mungkin Bu Setiawati tanya sama dokternya nanti. Ya tipenya apa sih dok? Jadi ada luminal A, ada luminal B, ada triple negatif dan ada HER2. Kelakuannya ini berbeda-beda ya. Jadi sama-sama tumor payudaranya, tentunya tipenya belum tentu sama. Kemudian stadiumnya belum sama. Nah, bila terjadi kasus seperti ini, selama performa status ibu masih 1-2 itu kalau ada progres pilihannya memang dengan lanjut terapi lanjutan, bisa terapi target atau terapi kemo ya, tentunya pada yang berkompetensi. Jadi mungkin saran saya kalau seperti ini diperiksakan ulang, kemudian kita stadium kita apa ya, restaging. Kok restaging? Dicek ulang. Jadi USG kemudian untuk pemeriksaan penunjang pada payudara itu yang pos udah menjalani kemo atau sinar itu perlu penting. Kalau stabil ya bisa tiap 16 tahun. Kalau dia masih awal ya bisa 1-3 bulan. Berarti ada kemungkinan bisa tumbuh lagi gitu ya. Bisa di tempat yang sama atau bisa tempat yang sama atau di sisi bisa tempat yang jauh. Kalau stabil itu kan berarti dia masih lokal. Masih lokal. Itu untuk memastikan saja sebetulnya sih perlu artinya begitu selesai kemo ya sudah, jangan cuek ke sana, tapi tetap harus ada kontrol pemeriksaan berkala gitu ya dokter, ada payudara, karena memang bisa jadi masih bisa tumbuh. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Setiawati lanjutannya tadi, apakah bisa
setelah selesai kemo bisa tumbuh lagi gitu ya. Bisa tumbuh lagi, dan pilihan obatnya tetap akan bisa tumbuh lagi atau terapi ya. Ya, baik, ini banyak sekali pertanyaan dokter, kita ambil 2 lagi gitu ya dokter, karena waktu kita sudah melebihi waktunya. Ini dari Nyonya Suhartiningsih warga kota gitu ya. Apa yang harus kita lakukan jika terkena kanker payudara stadium 3 diambil ini sama ya dok, sama yang tadi kita berarti. Ya. Apakah jika orang ini dari Maulia Kominfo, apakah jika orang tua memiliki riwayat tumor otak akan menurun kepada anaknya? Penyakit ibu saya awal terjadi saat saya berusia 8 tahun. Tadi sudah ada. Tadi udah. Iya. Jadi kalau ada orang tua yang memiliki riwayat malignansi atau ganasan, baik itu leukemia atau tumor solid, tentunya anak punya resiko lebih besar untuk bisa kena juga. Tidak menurun, tapi punya resiko lebih besar. Sama seperti orang sama seperti orang hipertensi, ayah itu ibu hipertensi dan gula, ya anak punya potensi juga untuk kena, untuk muncul juga. Nah, demikian. Tinggal sekarang gimana hari-harinya mbaknya ya sebisa mungkin, karena udah punya faktor resiko lebih dibandingkan orang yang tidak punya riwayat tumor, ya mau nggak mau hidupnya harus lebih minum cukup 1,5 tadi sehari, tadi harus cukup, makan pagi, olahraga. Ini dalam rangka untuk pencegahan dan satu lagi screening tadi ya screening, dan tidak selalu berarti kalau orang tuanya tumor otak, anaknya tumor otak juga enggak. Bisa jadi malah juga bisa tumbuh di mana saja. Tergantung tempatnya ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab dari Maulia dari Kominfo. Selanjutnya ini yang terakhir dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kepada slide yang terakhir. Dari Ari Kemantren Kraton mau tanya dokter, apakah ya ini banyak ditanya orang ya. Apakah tai lalat yang berukuran sedang atau besar itu pertanda kanker? Tai lalat ini bisa digarisbawahi gitu. Sebetulnya ganas enggak itu harus dipastikan dengan pemeriksaan ya dokter. Dipastikan dengan biopsi. Tapi melihat ganas dan tidak itu bisa dilihat dengan by file dalam waktu satu. Kalau tai lalat ini misalnya, ini dari kecilnya segini, sekarang umurnya udah 40, segitu aja ya berarti nggak ganas. Tapi kalau misalnya dulu nggak ada, tiba-tiba muncul besar, itu mungkin basalioma juga bisa. Itu ganas kalau itu. Jadi itu kok bisa ya? Bisa karena paparan sinar matahari. Jadi kalau dulu nggak ada sekarang muncul, itu mungkin bisa. Dan dilihat kalau ganas itu dia tumbuhnya hanya hitungan bulan biasanya mas. Hanya hitungan bulan dia akan membesar. Tapi kalau dia jinak itu dia sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun itu tidak akan berubah ukurannya. Kalau itu jinak. Jadi jawabannya kalau itu udah tumbuhnya udah lama, udah bertahun-tahun ya insya Allah jinak. Tapi kalau itu baru, kok dulu nggak ada sekarang muncul, baiknya diambil di patologi. Jadi dipastikan Ibu Ari atau Bapak Ari ini yang Kraton, pastikan apakah ini memang baru saja muncul ataukah memang sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Kalau basaliom itu kayak tanggal juga soal Satu lagi dokter ini dari Ibu Suwarti SD Jetis, adakah cara menghambat pertumbuhan benjolan payudara karena kelenjar jika hasil patologi 99,99% jinak? Kalau jinak sebetulnya nggak ada yang perlu iya betul. Jadi bedanya jinak sama ganas itu, kalau jinak itu pun dia besar, dia tidak nyebar. Lakonnya hanya begitu, dia hanya besar. Oh memang di payudara memang ada beberapa yang tipikalnya yang jinak, tapi dia diambil. Artinya treatmentnya ya diambil gitu, operatif misalkan gitu ya. Sebetulnya batasannya mengganggu nggak? Kalau mengganggu ya diambil. Kalau mengganggu itu nggak perlu diambil. Kalau mengganggu diambil. Kalau apakah bisa dicegah? Itu anatomi biasanya ya. Terus kemudian kalau ragu-ragu nih saran saya, daripada diambil mending di PA aja. Jadi ragu-ragu nih misalnya, sebenarnya kalau hasil PA-nya sudah ada dokter 99%. Iya. Harus dicek. Kalau kira-kira kan bisa tumbuh yang lain. Mungkin yang diambil itu jinak. Kalau nggak ada tumbuh yang lain kan bisa pakai jinak. Jadi
mungkin bisa di AJH aja, jadi pakai jarum aja diambil, dibiarkan. Jadi seandainya itu tidak mengganggu, memang ada benjolan, ya sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Kecuali mengganggu. Mengganggu bisa tidak diambil dengan tindakan operatif gitu ya dokter. Oke, baik Dokter Ihsan, ini pertanyaan banyak dan kemudian kita terjawab semuanya. Kita kembali ke slide terakhir. Kita share screen. Ini dokter, kita bagaimana harus mewaspadai gejala-gejala kanker secara keseluruhan. Mungkin ini bisa dicek. Nggak kelihatan ya dokter ya. Iya. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan secara singkat, kira-kira dari organ mulai dari kepala sampai dengan kaki jika mengalami gangguan atau keluhan atau gejala itu yang mengarah curiga kepada serangan kanker yang seperti apa dokter? Sebetulnya kalau yang ini, gambar ini memang lebih kepada sebetulnya kalau dia udah lanjut ya, lebih lanjut itu munculnya ya akan sakit kepala, perdarahan, suara keserak, dari dada, benjolan. Sebenarnya itu general weakness, kelemahan ya, itu sebetulnya kalau udah lanjut. Kalau awal itu ya, yang paling sering itu namanya wasting syndrome. Satu, kalau awal itu ada benjolan, apabila ini tidak terkait dengan benjolan leukemia ya, dia ada yang namanya wasting syndrome. Jadi seperti apa ya, badan itu letih, lesu, kemudian disertai dengan ada gangguan, biasanya HB-nya turun gitu. Nah ini kita perlu curiga mungkin ada primernya ya. Ini kan sebenarnya sebagai akibat dari suatu masalah yang menyebabkan gangguan. Tapi kalau udah sampai napasnya pendek, sesak napas, kalau ini sudah lanjut ya. Justru kita harusnya lebih aware dari ini harusnya. Baik, terima kasih Dokter Ihsan atas waktunya, dan saya rasa obrolan kita sudah cukup karena sudah melebihi target waktu yang kita tentukan, karena asik ya, menarik sekali obrolan kita tentang kanker. Banyak sekali yang harus dibahas, mungkin satu materi kanker di salah satu organ saja mungkin bisa panjang ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan khusus dari Dokter Ihsan selaku dokter subspesialis konsultan hemato-onkologi medis kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pada partisipan yang siang ini bergabung di Room Zoom. Ya, bagi masyarakat Jogja, teman-teman yang baik medis maupun non-medis, bahwa yang perlu kita sadari adalah kasus-kasus seperti gangguan keganasan, baik itu darah atau tumor solid, jadi kanker seperti leukemia atau kanker apapun, itu kasusnya semakin banyak. Yang kedua, data itu mengatakan bahwa di pipa itu selalu perlambat, jadi 40% lebih, 60% lebih itu harusnya adalah kasus stadium 3 dan 4 yang mengakibatkan satu sulitnya penanganan, kedua kita kalau mau bicara sembuh itu susah sebetulnya. Walaupun terapi itu atau obat itu ada, sehingga penting sekali kita namanya screening atau deteksi dini. Nah, buang jauh-jauh malu, buang jauh-jauh namanya nanti menunda gitu ya dokter ya. Untuk periksa, segera pastikan kalau itu tidak ada apa-apa ya baik. Kalau ada apa-apa, kita harapannya ketemunya di awal. Semakin awal semakin baik, hasilnya juga semakin baik, dan insya Allah juga substansialnya juga akan, atau kebaran hidupnya juga akan lebih panjang. Kualitas hidup juga akan lebih baik. Kualitas hidupnya akan meningkat. Baik, terima kasih Dokter Ihsan atas waktunya, atas ilmunya, sharingnya di siang hari ini. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan khusus siang hari ini kepada rekan-rekan yang tergabung di link Zoom meeting, sudah mengikuti dari awal dan akhir. Jika ada yang mungkin tadi ada yang terkendala sinyal dan ada beberapa part yang mungkin tidak bisa menyimak, Bapak dan Ibu silakan nanti bisa menyimak obrolan kita ini di link YouTube-nya Rumah Sakit Jogja. Bapak dan Ibu bisa melihat kembali obrolan kita di siang hari ini tentang deteksi dan tata laksana kanker.
Mudah-mudahan yang singkat ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Kita pesan kembali kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya bahwa perilaku hidup sehat itu memang menjadi tonggak utama kita untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian jangan takut, jangan malu, jangan ragu-ragu untuk melakukan yang namanya screening kesehatan, karena kalau kita ketahuan menderita salah satu penyakit atau berpotensi terhadap penyakit yang nantinya akan cukup mengganggu pada kesehatan Bapak dan Ibu semuanya, akan bisa ditangani lebih awal. Dan Bapak dan Ibu jika menghendaki informasi-informasi seputar layanan kesehatan ataupun informasi-informasi kesehatan di Rumah Sakit Jogja, silakan bisa mengakses di media sosial Rumah Sakit Jogja, baik di YouTube, Facebook, Instagram maupun website resmi Rumah Sakit Jogja. Sekali lagi terima kasih Dr. Ihsan atas waktunya. Saya Sudartono pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.